Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratueda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyajikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang saya siapkan dari kitab Yosua pasal 18 ayat yang ketiga. Yosua pasal 18 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita di pagi hari ini yaitu keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenyamanan adalah suatu situasi, suatu kondisi di mana seseorang tidak mau lagi berkembang atau tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi berjuang untuk maju dan meraih sesuatu yang lebih lagi di dalam kehidupannya. Sehingga zona nyaman atau zona nyaman menjadi salah satu penyebab orang merasa puas diri dengan keadaannya. Dan dalam bacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dari Yosua pasal 18 ayat yang ketiga menginformasikan kepada kita bahwa bangsa Israel pada saat itu setelah mereka memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh nenek moyang, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka setelah menduduki wilayah-wilayah, mereka mulai merasa nyaman, padahal masih ada wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang harus mereka duduki, yang harus mereka kuasai, sebagaimana yang dikatakan oleh Yosua. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Artinya Israel tidak lagi melakukan aktivitas, tidak lagi bekerja, tapi mungkin mereka hanya duduk-duduk, ya, menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, ya, padahal ada hal yang lebih produktif, hal yang lebih baik yang mereka harus kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kehidupan kita juga seringkali kita mengalami situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel, di mana kita bermalas-malas, artinya merasa nyaman dan tidak mau lagi berusaha untuk melakukan sesuatu. Dan godaan kenyamanan ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa kenyamanan adalah godaan yang sangat berbahaya bagi pencapaian atau bagi terwujudnya rencana Allah dalam kehidupan kita. Hal itulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika sebagian besar tanah perjanjian sudah dikuasai, sudah ditaklukkan oleh mereka, dan keadaan negeri itu sudah aman dari berbagai konflik peperangan pada saat itu, sehingga bangsa Israel mulai merasa nyaman dan bermalas-malasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjebak dengan zona nyaman ini? Zona nyaman ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita punya upaya untuk fokus kepada rencana awal. Ya, planning pertama itu harus kita fokus. Nah, apa yang menjadi planning Bapak Ibu Saudara? Yang mungkin sudah ada
direncanakan tetapi belum dieksekusi, belum dikerjakan, belum dilakukan. Maka terkadang karena situasi sudah nyaman, sudah aman, akhirnya plan yang tadinya yang sudah direncanakan terbengkalai atau terabaikan, tidak lagi menjadi fokus, tidak lagi menjadi perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel ingin lepas dari jebakan kenyamanan, tidak bisa tidak mereka harus fokus pada apa yang Tuhan sudah rencanakan kepada mereka, yaitu bahwa seluruh tanah perjanjian bukan sebagian harus dikuasai, harus ditempati, harus diduduki oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Anda sudah merasa meraih banyak hal dalam hidup ini. Mungkin Anda sudah merasa cukup ya, sehingga Anda mulai ada pada zona nyaman, zona di mana Anda merasa tidak lagi berusaha, tidak lagi berjuang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Maka Anda harus waspada, berhati-hatilah. Jangan sampai Anda terjebak dengan kenyamanan yang dihasilkan oleh pencapaian yang Bapak Ibu Saudara sudah raih dalam hidup ini. Karena sebagai orang percaya masih banyak hal yang belum kita capai dalam hidup ini. Dan perlu kita usahakan, perlu kita lakukan karena Allah punya rencana yang besar, punya tujuan yang besar melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus kepada rencana awal dari Allah dalam hidup kita, supaya kita bisa maju untuk mencapai hal-hal yang lebih lagi yang sudah Allah rancangkan di dalam dan melalui kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus tetap fokus pada apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Dalam ayat 9 dari Yosua pasal 18, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosua mengingatkan orang Israel untuk fokus pada apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu menguasai seluruh tanah perjanjian. Itulah sebabnya Yosua menyuruh bangsa Israel untuk mencatat dalam suatu daftar daerah-daerah yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian mereka, dan mereka harus menguasainya, Bapak Ibu Saudara ya. Bentar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terkadang kita juga tidak maju-maju dalam hidup ini sebab kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Terkadang kita terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak mendatangkan sesuatu yang memajukan kehidupan kita, tapi berputar-putar untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Oleh karena itu, kita harus fokus pada panggilan kita, maka kita akan tetap punya daya juang, punya semangat yang tinggi untuk bergerak maju, mencapai hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Jadi jangan habiskan waktu Bapak Ibu Saudara untuk hal-hal yang tidak membuat kita berkembang, atau jangan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang membuat kita tidak terarah kepada rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita habiskan waktu untuk hal-hal yang bukan panggilan kita.
Karena itu Tuhan inginkan supaya Anda dan saya, kita semua produktif dalam hidup ini, bermanfaat bagi kehidupan, bukan sekedar kita hidup, ya. Oleh karena itu kita harus mengerahkan semua potensi yang kita punya, yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, untuk sebesar-besarnya kemajuan yang mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kita, dan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk mengerjakan hal-hal yang besar yang sudah direncanakan oleh Allah bagi hidup kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.